Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan sosiologi hukum. Sekarang saya ingin jelaskan terkait dengan fungsi hukum di dalam masyarakat. Setelah kemudian saya menjelaskan sebelum-sebelumnya terkait dengan pengertian sosiologi hukum, efektivitas hukum, kemudian sistem hukum, sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya fungsi hukum di dalam masyarakat. Dalam pelajaran ini, yang pertama saya ingin kemukakan dari banyak fungsi sebenarnya, dari berbagai macam banyak fungsi yang berkembang di dalam pelajaran-pelajaran kita yang terkini. Tetapi ada dua hal yang substansi yang disampaikan, bahwa fungsi hukum itu adalah merupakan sebuah sarana kontrol sosial. Dalam pandangan seperti ini, bahwa suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar perilaku sesuai dengan nilai. Bahwa sebenarnya hukum itu pernah saya jelaskan kepada kita semua, bahwa ketundukan dan kepatuhan sesungguhnya hukum itu adalah ketundukan kepatuhan pada suatu nilai. Ketundukan kaidah itu ketundukannya kepada norma. Ketundukan norma itu pada suatu asas. Ketundukan asas itu kepada nilai. Ketundukan nilai itu pada supranilai, dan ketundukan supernilai pada supernilai. Ketundukan supernilai, di atasnya lagi supernilai, super. Ketundukan kita itu adalah pada supernilai. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dengan ketundukan pada nilai itu, kemudian nilai ini melahirkan suatu instrumen dalam melahirkan suatu peraturan-peraturan yang disepakati di masyarakat. Inilah kemudian yang mengontrol kita. Sebagai sebuah contoh terkait dengan mencuri atau dicuri, pencuri dengan tercuri, tentu nilai yang bisa kita tarik bahwa tidak ada orang yang mau dicuri. Pencuri sekalipun pasti tidak mau dia dicuri. Pencuri sekalipun pasti dia tidak mau tercuri. Nilai seperti itu berarti ada sesuatu yang nilai tidak baik. Nah, dengan demikianlah sehingga nilai tersebutlah kemudian yang dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menurunkan nilai tersebut ke dalam kesepakatan masyarakat untuk diterapkan bahwa dilarang mencuri. Nilai apa lagi misalnya? Pasti tidak ada orang yang mau dibunuh. Pasti tidak ada orang yang mau dihilangkan nyawanya oleh orang lain, maka nilai menghilangkan nyawa seseorang itu tidak baik, maka itulah kemudian diturunkan menjadi suatu instrumen untuk mengatakan dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kita lihat agar perilaku sesuai dengan nilai. Jadi ada beberapa nilai misalnya. Nilai itu kan ada dua ya. Ada nilai buruk dan ada nilai baik. Tentu yang kita maksudkan di sini yang dijadikan sebagai instrumen mengikat atau dijadikan sebagai mengubah perilaku masyarakat atau mengontrol perilaku masyarakat, tentu nilai baik atau nilai baik yang dianjurkan, maksudnya begitu. Tapi nilai buruk yang dilarang itu. Dilarang membunuh, dilarang mencuri, itu. Dilarang memperkosa, dilarang menzolimi orang, dilarang menceritakan keburukan orang. Nilai-nilai buruk seperti itu. Kemudian hadirlah hukum untuk mengontrol kita untuk tidak berbuat nilai negatif kepada orang lain. Hukum lahir untuk mengontrol itu semua. Jangan mengacau. Dilarang untuk melewati lampu merah atau traffic light yang bergambar atau berlogo merah. Sedang menyala lampu merah jangan melewati misalnya. Itu semua merupakan sebuah sarana untuk mengontrol masyarakat supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi hukum tidak terkadang melakukan suatu larangan dalam bentuk langsung, tapi terkadang hukum melahirkan suatu simbol-simbol untuk kemudian kita dapat terkontrol dari mana-mana simbol tersebut. Apalagi misalnya adalah kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan keadaan yang ada, kaidah-kaidah yang ada. Itu saya katakan tadi, menggerakkan beberapa aktivitas
beberapa aktivitas dan alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan kaidah-kaidah yang ada. Jadi banyak bentuk-bentuk di hukum itu dapat dapat dijalankan atau dapat diterapkan di masyarakat untuk di mana masyarakat dapat terkontrol. Selanjutnya adalah yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan hukum sebagai sarana rekayasa. Yang sederhananya nanti ada kebangkan terkait dengan bagaimana hukum sebagai sarana rekayasa ini. Yang pasti bahwa suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat bukan untuk memecah masalah sosial. Jadi mengubah masyarakat. Kalau Anda dulu tidak mau pakai masker jalan kaki, maka sekarang dengan adanya aturan harus pakai masker, maka Anda diubah keadaan kita. Pakai cuci tangan, diubah keadaan kita. Masuk hotel harus pakai masker, diubah keadaan kita. Itu kemampuan hukum untuk merekayasa manusia untuk bisa tertib. Dan sekarang ini untuk melakukan suatu di bidang ekonomi juga terjadi praktik-praktik hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Ketika Anda mau jual beli, misalnya di Amerika, mungkin Anda sekarang sudah menggunakan namanya Bitcoin, mengubah kita untuk harus melakukannya. Terpaksa kita melakukannya, mau tidak mau kita harus lakukan. Transaksi dulu di awal-awal secara tradisional mungkin kita masih bisa dapat transaksi dalam bentuk barter, bahkan itu bisa juga masih dapat di pasar-pasar tradisional yang ada di Papua sana. Terjadi barter. Kalau misalnya mereka sepakat ubinya ditukar misalnya dengan ayam atau babi, sayurnya ditukar dengan misalnya ikan. Terjadi barter seperti itu dan dulu itu terjadi. Setelah itu kemudian dengan ketentuan bahwa ada misalnya ada misalnya alat transaksi uang koin, maka orang pakai koin untuk membeli yang namanya kebutuhan masyarakat atau rumah tangga. Setelah kemudian itu menggunakan kertas. Setelah kemudian itu hari ini kita menggunakan kertas. Sekarang kita mendownload aplikasi dan kita bisa belanja kiri kanan. Dan setelahnya itu kemudian kita akan diperhadapkan misalnya dengan belanja menggunakan Bitcoin dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sekira seperti itu yang saya bisa gambarkan terkait dengan fungsi hukum di masyarakat ini yang ada dua. Yang pertama sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum sebagai sarana kontrol sosial. Bagaimana fungsi hukum itu dapat mengontrol masyarakat dan bagaimana hukum itu dapat merekayasa atau mengubah perilaku masyarakat. Sekira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.